Shalom saudara, pernahkah Anda membayangkan ada seorang petugas keamanan di sebuah stasiun kereta api cepat mendapat sinyal dari sistem ada kerusakan rel di depan. Alarm berbunyi, lampu merah berkedip, tapi instruksi sistem itu sudah jelas mengatakan berhenti. Namun petugas itu berkata dalam hatinya, itu biasa, sudah sering, toh nggak pernah terjadi kejadian atau kecelakaan. Dia abaikan peringatan itu. Tetapi beberapa menit kemudian, kereta berikutnya tergelincir, puluhan nyawa melayang. Saudara, itu bukan sekedar cerita ilustrasi, tapi ini benar-benar terjadi. Saya masih ingat tragedi Bintaro tahun 1987. Ini fakta yang menggoncangkan. Orang terkaget, terharu, dan syok. Pada waktu itu saya masih ingat hari Senin 19 Oktober tahun 1987. Di pagi hari yang nampak biasa, ada dua kereta api. Kereta api dengan nomor seri 225 dan kereta api Patas Merak kode 220. Melaju di jalur yang sama dari arah berlawanan. Sinyal peringatan sudah dikirim dari stasiun. Petugas juga sudah tahu akan ada dua kereta itu lewat. Tapi karena terburu-buru dan terbiasa peringatan itu diabaikan, maka apa yang terjadi? Pada pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat, tabrakan besar pun terjadi di Pondok Betung, Bintaro. Alhasil saudaraku, 139 orang meninggal, lebih dari 250 orang luka parah. Semuanya karena peringatan yang dianggap remeh diabaikan. Bukankah demikian saudaraku? Ada banyak orang Kristen hari ini juga sedang duduk di dalam kereta kehidupan. Yang sedang melaju cepat di jalur yang penuh bahaya. Alarm nubuatan sudah berbunyi. Dan salah satunya di dalam buku 2 Timotius 3 ada sebuah alarm yang penting untuk diperhatikan oleh setiap orang Kristen. Apa bunyinya? Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kita sudah pernah dengar khotbah ini. Bahkan isi daripada ayat ini sering kita baca dalam Alkitab. Tapi kita lupa melihat dunia ini yang semakin rusak. Bahkan kita sering berkata, itu sudah biasa. Itu kan hanya cuma teori. Masih banyak waktu. Tapi ingat saudaraku, bagaimana jika alarm terakhir ini sedang berbunyi lagi pada hari ini di saat saudara dan saya sedang mendengarkan firman Tuhan ini? Bagaimana jika kita sudah di jalur tabrakan moral dan sementara Yesus sebagai imam besar kita sedang berseru dari tempat yang kudus, kembalilah, berbaliklah dan bertobatlah, waktunya hampir habis. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Justru hari ini, di saat kita hidup dalam dunia, di hari-hari terakhir dunia ini, dosa dianggap hal biasa. Bahkan ada yang membanggakannya. Di mana kejahatan bukan ditutupi, tapi justru disiarkan, diklik jutaan kali. Jadi jangan kaget. Sesungguhnya kita sedang berada dalam situasi yang demikian hari ini. Di masa yang sudah dibuatkan ribuan tahun lalu. Bahkan saudaraku Rasul Paulus sudah memperingatkan seperti yang saya baca dalam ayat tadi. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, sekarang 2 tahun itu bukan lagi untuk masa depan. Tapi inilah realita kehidupan kita yang mana sedang kita hadapi. Dunia sedang menuju kehancuran. Maka oleh sebab itu saudaraku, ketahuilah dalam 2 Timotius 3 ayat 1 itu, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita hidup di hari-hari yang terakhir saudaraku. Maka itu kata sukar di sini dalam bahasa aslinya adalah liar, berbahaya, dan penuh kekerasan. Dan memang betul sekarang ini saudaraku, setiap hari kita mendengarkan berita-berita kabar perang, kekerasan yang ada di mana-mana.
Sehingga tidak heran hubungan semakin rusak, baik dalam keluarga, baik di antara orang-orang gereja, bahkan bangsa. Dan saudaraku, dosa semakin terang-terangan. Bahkan dosa itu didandani menjadi sebuah hiburan. Sehingga tidak terasa bahwa itu adalah dosa yang harus kita jauhi. Maka itu kejahatan semakin meluas. Dan dunia ini hampir mencapai batas kemurkaan Allah. Namun, saudaraku, banyak orang tidak merasakan hal ini. Nah, coba kita pelajari dengan seksama. Dalam buku 2 Timotius 3 ayat 2-5, ada 15 jenis dosa di akhir zaman ini. Dan perhatikan di layar kaca saudara, apa saja 15 jenis dosa itu? Kalau kita memperhatikan karakter manusia di akhir zaman ini, maka kita coba lihat. Dosa pertama adalah cinta diri. Ada banyak aplikasi zaman sekarang ini, orang melakukan selfie cultural, narsisme, dan egoisme. Dan yang kedua adalah cinta uang. Di mana banyak orang hidup dikejar uang, bukan mencari Tuhan. Dan yang ketiga membual. Bagaimana orang pamer gaya hidup di medsos, mempertontonkan bualan mereka. Dan ada dosa yang berikut, sombong. Mereka merendahkan yang lain demi validasi. Dan hujat. Banyak orang menyindir dan menghina yang suci. Dosa yang berikut adalah durhaka. Anak melawan orang tua, menolak bimbingan orang tua. Dan yang ketujuh, mereka tidak tahu bersyukur. Hidup dalam komplain bersungut-sungut, bukan pujian. Dan dosa yang tidak suci, oh saudaraku, seks bebas, komen vulgar dinormalisasi, dianggap biasa. Dan dosa yang tidak tahu mengasihi, mereka mementingkan diri dan kurang empati. Tidak mau berdamai. Akibatnya apa? Dipupuk dendam, benci, dan konflik terus-menerus. Fitnah. Oh, fitnah saudaraku, hoak dan ujaran kebencian jadi biasa. Tidak tahu mengasihi. Dan memang betul, ada banyak orang mementingkan diri, kurang simpati, tidak mau berdamai. Dan banyak yang menyimpan dendam, kebencian, sehingga konflik terus-menerus. Fitnah. Di mana-mana banyak hoak, ajaran kebencian jadi biasa. Dan tidak mengekang diri. Egoisme. Lakukanlah sesukamu. Karena banyak orang gak bisa mengekang diri. Dan garang. Oh saudaraku, hari ini soal kebrutalan, emosional, main pukul sudah terjadi di mana-mana. Tidak suka kebaikan. Ya, ada banyak orang tidak mau menerima nasihat rohani. Mereka menolak. Dan ada banyak orang beragama hari ini, tapi mereka menolak kuasa Allah. Gereja boleh ramai, tapi jangan lupa hati orang masuk dalam gereja tetap bersifat duniawi. Jadi nampak saudaraku, bentuk kesalehan tanpa kuasa Allah itu adalah ciri-ciri yang paling menonjol dan paling mencolok dari zaman akhir ini. Maka tidak heran banyak orang puas dengan agama yang formal. Banyak orang yang puas dengan agama yang lahiriah. Tetapi tidak memiliki pertobatan sejati. Nah oleh sebab itu saudaraku, ingatlah. Sesungguhnya nubuatan itu sedang terjadi. Dengan kata lain, 2 Timotius pasal 3 itu bukan hanya sekedar daftar dosa. Tetapi ini adalah nubuatan moral yang sedang digenapi. Saudaraku, perilaku ini bukan hanya terjadi di luar gereja. Tetapi justru banyak terjadi di dalam gereja. Maka oleh sebab itu saya sampaikan firman ini. Supaya kita menyadari apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ada banyak orang beragama. Tetapi sesungguhnya mereka menolak transformasi atau diubahkan oleh Roh Kudus. Bisikan Roh Kudus ke dalam hati mereka justru seakan-akan tidak pernah terdengar. Kepekaan bisikan Roh Kudus tidak ada. Yang penting beragama.
Oleh sebab itu saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, jika ada di antara kita yang mengaku sebagai umat Tuhan, saudaraku, kita dipanggil untuk berbeda. Untuk kita menjadi terang di tengah kegelapan. Bagi saudara yang sedang menyaksikan acara ini, apabila saudara merasakan bahwa Tuhan, apakah mengenal akan saya? Atau apakah saya sudah mengenal Tuhan? Mari kita buka dalam buku Wahyu 14 ayat 12. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang tekun, hidup kudus atau hidupnya diasingkan. Untuk apa? Menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Nah, oleh sebab itu, kalau kita benar-benar hidup beriman kepada Yesus, kehidupan kita haruslah menceritakan kasih Kristus. Dan kehidupan kita juga harus mentaati akan perintahnya. Oleh sebab, di dalam buku Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, Yesus katakan begini, "Jikalau engkau mengasihi aku, turutilah perintahku." Perintah Yesus adalah 10 hukum Allah. Dan itulah menjadi landasan pemerintahan Allah di sorga. Tidak ada di Alkitab ini dikatakan 10 hukum Allah itu sudah dipalangkan oleh kematian Yesus di Golgota. Tapi justru kata Yesus, "Jikalau engkau mengasihi aku, turutilah perintahku ini." Khususnya perintah hukum yang keempat. Jadi saudaraku yang kekasih, panggilan Tuhan hari ini, Tuhan tidak meminta kita hanya untuk menghindari dosa. Tapi kita harus menjadi pelaku firman untuk kita bisa menjadi diri kita ini sebagai cermin karakter Kristus. Apa itu cermin karakter Kristus, saudaraku? Kalau saudara membuka Galatia 2 ayat 20, di situ dikatakan begini, "Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Artinya saudaraku, kehidupan saudara dan saya hari ini, kalau kita benar-benar mengatakan sebagai murid Kristus, maka karakter Kristus tercermin dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu hanya kasih karunia Kristus yang ada di dalam hati setiap manusia yang bisa menahan kuasa dosa. Kenapa? Karena karakter Kristus itu sudah melekat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, satu-satunya harapan terakhir kita untuk kita bisa dapat hidup saleh adalah kita harus memiliki pengharapan terakhir, bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Bukan kepada teknologi, bukan kepada ekonomi, atau bukan kepada kekuatan politik. Satu-satunya yang membuat kita bisa bertahan sampai kesudahan, bila mana kita memiliki karakter Yesus. Karakter Yesus itulah yang dipulihkan di dalam diri kita kalau kita sebagai umat Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mungkin baru mendengarkan pekabaran ini, saudaraku, Tuhan memanggil saudara. Mungkin selama ini saudara hanya mengenal akan Yesus, tapi saudara belum menghidupkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Oleh sebab itu, dengarlah panggilan Tuhan Yesus. Jikalau Anda adalah orang-orang muda, maka jadilah Anda sebagai orang muda yang berani hidup suci di tengah arus dunia yang sekalipun mungkin Anda lihat tidak ada yang tidak kompromi, tapi Anda akan bertahan hidup sebagai orang muda yang bertahan sesuai dengan firman Tuhan ini. Dan jangan keraskan hatimu. Dan bagi saudara yang mungkin sebagai kepala keluarga, Yesus sedang mencari Anda. Keluarga yang menolak kompromi demi memelihara kekudusan dan mau mendidik anak-anaknya dengan kasih dan ketegasan. Saudaraku yang kekasih, hari ini firman yang saya bawa ini untuk memanggil saudara agar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apabila Yesus berbisik di dalam hati saudara, terimalah, aminkan panggilan tersebut. Yesus, aku ingin
ikut Engkau sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku, kita tidak cukup hanya sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, atau kita tidak cukup hanya pergi ke gereja, tapi kita harus menjadi gereja sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, inilah panggilan hari ini. Kalaupun saudara mungkin sedang sebagai seorang pekerja yang bekerja di kantor, jagalah kejujuran, saudaraku. Meskipun sistem di sekitar Anda di kantor penuh dengan korupsi, tapi Anda harus hidup penuh dengan penyerahan total kepada Tuhan. Tunjukkan identitas Kristus ada di dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang kekasih, pada hari ini saya mengajak saudara, firman Tuhan memanggil kita semuanya. Kesempatan bagi kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kalaupun mungkin Anda mengatakan, saya sudah sebagai orang Kristen, saya percaya Yesus. Tapi hari ini, apakah Kristus hidup di dalam diri Anda? Apakah Anda benar-benar melaksanakan perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini? Oleh sebab itu, saudaraku, jangan kita hanya secara lahiriah mengaku sebagai pengikut Kristus. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 5b. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa maksudnya? Ada banyak orang mengaku Kristen. Ada banyak orang mengaku percaya Yesus. Tetapi mereka tidak menempatkan Kristus di dalam kehidupannya. Maka itu, ayat 2 Timotius 3 ayat 5b ini mengatakan, jangan kita turut dalam kelakuan orang-orang di zaman akhir ini. Inilah saatnya, saudaraku. Inilah waktunya kita menerima bisikan panggilan Yesus itu. Kita bertobat. Bukan besok, tapi hari ini, saudaraku. Tetapkanlah keputusanmu untuk menerima Dia sebagai juru selamat pribadimu. Kalau kita katakan, saya telah terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Pertanyaan yang berikut, apakah engkau sudah merasakan kasih Kristus hidup di dalam kehidupan kita? Saudaraku, mungkin saudara sedang mendengarkan khotbah ini dan mungkin berkata dalam hati saudara, jangan-jangan dosa itu ada padaku. Jangan-jangan aku adalah bahagian dari nubuatan yang mengerikan itu. Tapi dengar ini baik-baik, saudaraku. Inilah kesempatan yang istimewa. Apabila saudara merasakan hal demikian, ada janji Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 20. Dikatakan, di mana dosa bertambah banyak, maka di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Artinya, kasih karunia Yesus itu bukan tidak cukup untuk menjangkau saudara. Kita semua ada dalam daftar dosa itu. Tetapi apakah kita mau berbalik dan bertobat? Saudaraku, ini satu kabar baik. Kabar di mana Yesus masih membuka pintu bagi orang-orang yang berdosa yang mau kembali. Sesungguhnya saudaraku yang kekasih, ketika Yesus mati di Golgota 2000 tahun yang lalu. Dan kemudian, tak lama kemudian 40 hari berikut dia naik ke sorga. Maka sejak itu saudaraku, Yesus naik ke sorga. Kalau saudara baca buku Ibrani pasal 8 ayat 1-2, Yesus menjadi perantara kita. Menjadi imam besar di sorga. Ini kesempatan kedua dan terakhir bagi saudara dan saya. Jadi bukan saja Yesus mengampuni dosa kita, tapi hari ini dia menghapuskan catatan dosa kita di sorga. Sehingga bila mana dia datang kelak, maka dia akan menjemput kita dan kita bisa bersama-sama dengan dia naik ke sorga. Dengan kata lain, tidak ada dosa yang terlalu dalam bagi Kristus. Justru dia datang untuk mencari saudara dan saya. Dan Yesus tidak datang untuk mencari orang sempurna, tapi dia datang untuk mencari saudara dan saya agar kita bisa disembuhkan oleh hati kita yang rusak,
dan bisa memulihkan moral manusia yang sedang runtuh, dan bisa membangkitkan jiwa yang mati. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak perlu berkecil hati. Kalau saudara sedang mendengarkan bisikan Roh Kudus pada saat ini, maka ingatlah, di dalam buku Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Saudaraku, Yesus sedang memanggil kita, menunggu kita. Seberapa besar pun dosa kita, Dia akan ampuni kalau kita berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, di dalam dunia, bisa saja katakan dalam kegelapan. Dunia bisa gelap, tapi saudara bisa menjadi terang. Dunia memang sudah semakin rusak, tapi inilah saatnya, kesempatan bagi kita untuk menjadi terang yang kecil, yang berbeda. Demikian juga saudaraku, di tengah kegelapan dunia ini, kalau saudara mendengarkan panggilan Yesus saat ini, maka terimalah itu. Sehingga saudara bisa menjadi sebuah lilin di ruang yang gelap. Jangan saudara katakan, aku ini sudah tidak mungkin dosaku diampuni. Aku ini cuma satu orang, apa gunanya? Saudaraku, justru karena satu orang seperti saudara, dan saudara menerima panggilan Tuhan, saudara diurapi oleh Tuhan, maka Anda bisa mengubah satu keluarga, teman sekolah, atau orang-orang di tempat kerja, bahkan bangsa sekalipun bisa saudara tobatkan. Kenapa? Lilin yang kecil di tengah badai, bila mana tertiup angin diguncang hampir padam, namun ternyata api itu masih tetap bertahan. Dan itulah saudara hari ini. Saudaraku, Tuhan tidak meminta Anda menjadi obor yang besar. Tetapi cukup Anda tetap menyala. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan ini, Anda terjamah. Yesus panggil Anda, aminkan itu. Dan itu menjadi satu api kecil. Dan bila mana kita tetap setia, maka itu menandakan api lilin yang kecil itu bisa menyalakan ribuan hati yang lain. Saudaraku, berkali-kali saya katakan, kita hidup di akhir zaman. Bahkan kita hidup di hari-hari terakhir dunia ini. Tetapi jangan lupa, kita masih bisa menjadi awal terang. Awal terangnya bagaimana, saudaraku? Kita tahu bahwa Yesus hari ini sedang melayani sebagai imam besar di sorga. Di dalam sistem bait suci, imam besar itu melayani sekali setahun. Untuk apa? Adalah untuk menghapus noda-noda dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, pada saat ini, saudaraku, marilah kita menyerahkan segala rencana kehidupan kita untuk kita menerima panggilan Yesus. Sebagai imam besar, waktu Yesus melayani tidak lama lagi. Tetapi ingatlah saudaraku, hati dan pikiran kita biarlah tertuju kepada tata kasih karunia Allah di surga. Kenapa? Oleh sebab Yesus hari ini tidak lama lagi akan selesai. Namun saudara, Yesus hanya menunggu saudara satu-satunya untuk kita benar-benar berkomitmen menerima panggilannya pada hari ini. Tidak ada jalan lain, hanya satu pengharapan yang pasti, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang paling berdosa, tadi sudah kita bahas bahwa Yesus justru mencari saudara yang mengaku adalah orang berdosa. Masih ingat saudaraku, kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah untuk saudara dan saya. Tetapi saat ini, di mana Dia sebagai imam besar, Dia melihat saudara dan saya untuk menjadi lilin kecil, supaya membawa terang itu kepada orang lain, supaya orang lain bisa disinari oleh terang Kristus. Dan tidak lama lagi, saudaraku, Yesus akan datang. Dia akan datang memberikan upah kepada setiap orang yang setia sampai kesudahan. Dan kita jangan lupa, terang yang kita bawa itu
adalah satu terang yang merupakan kebutuhan akan manusia hari ini. Itulah pekabaran kasih Allah yang sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini. Jadi, saudaraku, kalau saudara dan saya benar-benar merasakan kasih Yesus, hidupkanlah itu, pekabaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang bisa melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Kiranya dengan firman ini kita bisa melihat betapa Yesus tetap memperhatikan saudara dan saya. Tetap memperhatikan kebutuhan saudara dan saya. Sehingga tidak beralasan kita mengatakan Yesus telah meninggalkan kita. Justru di tengah kesibukan kita, kita mungkin lupa bahwa Yesus sedang memperhatikan kita. Hal yang sekecil apapun diperhatikannya. Sudah siapkah Anda untuk berbeda dengan orang di sekitar Anda? Sudah siapkah Anda untuk mengatakan, ya Yesus, saya siap untuk menjadi orang yang berbeda? Artinya, tidak ikut dalam kelakuan kegelapan dunia ini. Sekalipun dunia ini dalam kegelapan, tapi saya tidak ikut akan dosa yang sedang dijalani oleh dunia ini. Saudaraku yang kekasih, di dalam kesempatan ini, baiklah kita senantiasa mengingat bahwa inilah waktunya bagi kita, bahwa kita hidup di tengah kegenapan nubuatan yang ditulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Maka itu di bagian akhir dari 2 Timotius pasal 3 ayat 5b dikatakan, jauhilah mereka itu. Kata jauhilah mereka itu artinya, kita menjauhi segala kejahatan yang dilakukan oleh dunia. Supaya kita ini menjadi lilin kecil yang bisa menerangi sekitar kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan yang sangat indah. Oleh sebab Yesus menggunakan metode 2 kali dalam menyelamatkan saudara dan saya. Pertama, dia mati di Golgota 2000 tahun yang lalu. Barang siapa yang percaya kepada dia, dosanya diampuni. Tahap kedua, ketika dia menjadi imam besar di sorga, menjadi perantara kita, inilah kesempatan kita untuk berbalik dan bertobat. Supaya catatan dosa kita itu dihapus di sorga. Sehingga bila mana Yesus telah menyelesaikan tugas keimamatannya, maka dia akan datang di awan-awan, menjemput saudara dan saya, menggenapi dari apa yang dikatakan dalam buku Yohanes, pasal 14 ayat 1-4. Aku akan pergi ke rumah Bapa-Ku di sorga, dan bila mana aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Inilah hari-hari di mana Yesus akan datang itu. Karena tempat di mana dia sediakan untuk kita, sudah hampir tuntas. Siapkah saudara? Seperti dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Dalam sekejap, tubuh kita yang fana ini akan diubahkan. Untuk apa? Supaya kita bisa layak untuk hidup di sorga. Dan saudaraku, tinggal satu langkah lagi. Untuk kita bisa bertemu dengan Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, jauhilah segala jenis dosa di akhir zaman ini. Yang seperti kita bahas tadi. Sehingga kita tampil berbeda, bukan untuk kesombongan, tapi orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh sebab Engkau begitu baik. Kami telah dituntun oleh Roh Kudus untuk belajar firman-Mu. Dan mudah-mudahan apa yang telah kami pelajari ini tidak berlalu begitu saja. Tapi kami diberikan inspirasi yang sangat istimewa. Sekalipun kami mungkin bahagian daripada apa yang difirmankan, tetapi kami
sangat bersukacita janjimu bahwa Engkau justru datang untuk kami orang yang berdosa ini. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa menerima panggilan-Mu, menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, dan menghidupkan firman-Mu dengan mentaati hukum-Mu. Dan apabila Engkau datang kedua kali, kami layak untuk masuk ke sorga bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama-Mu yang indah Yesus kami berdoa. Amin.